Recast, podcastnya SRE ITS. Oke, halo teman-teman. Baik lagi di Recast, podcast SRE ITS. Dan kali ini di Recast keempat, mungkin agak sedikit beda ya dari biasa, karena di Recast keempat ini kita memakai format yang sedikit berbeda dari podcast 1 dan 3, karena di sini kita ada 3 narasumber keren. Mungkin daripada gua kenalin, mending kenalin sendiri-sendiri aja ya. Soalnya ini kan orang-orang keren yang SRE di balik SRE. Mungkin dimulai dari yang pangkatnya paling tinggi nih. Silakan Brenda. Halo guys, kenalin aku Brenda. Aku di sini sebagai atasannya Naren, Presiden SRE ITS. Tapi dari jurusan juga nggak nih, Mar? Boleh biar bisa ada yang ngapel ya kan. Aku dari Teknik Sipil angkatan 2019. Lanjut Naren, monggo. Oke, halo seorang masuk gak? Masuk. Oke, kenalin aku Naren Rayuditama, panggil aja Naren. Aku sebagai pembantunya Brenda, jadi Vice President SRE ITS. Aku dari Teknik Kimia angkatan 2019. Salam kenal. Salam kenal guys, salam kenal Naren. Nih dilanjut sama orang yang paling bikin SRE ITS berwarna. Asik, silakan Saudara Bagas. Ya, kenalkan nama saya Bagas ya. Jadi kulinya Brenda sama Naren ya di sini. Gila keren banget emang diundang di podcast paling reasonable ya. Kayak ini podcast paling ini ya. Jadi kalau ada yang bikin podcast reasonable udahlah tutup aja gitu. Karena kita yang teratas tutup aja. Kok penguasa market gitu loh, sekarang itu penguasa market. Kita ngelakuin apa pasti yang lain ngikutin. Iya benar. Oke. Keren banget. Nah, oke. Jadi di sini kan kita karena settingannya beda teman-teman. Jadi buat yang baru nonton keempat langsung Recast keempat ini mungkin nggak kaget ya. Cuman buat yang baru nonton, yang udah sering nonton dan akhirnya nonton ke yang episode keempat ini agak sedikit beda. Jadi gue bakal mulai sama bacain sedikit news sih yang kita udah lewatin waktu itu. Nah, sebenarnya kenapa sih sekarang yang lagi panas-panasnya itu kalau teman-teman sekarang ya Bagas nggak ngalamin ya, sekarang teman-teman nggak tahu ya, Bagas itu sekarang lagi magang guys di Jakarta jadi tukang fotokopi tapi ya. Mohon maaf tapi profesional ya, udah berjalan 3 bulan, mungkin sekarang skill fotokopi udah tipe yang tak nah, gitu. Ini apa namanya gitu. Lembar tuh ini apa namanya bit per menit itu udah ini 100 lembar semenit. Oh. Keren dah. Oh gitu. Oh ini nggak tahu mesin ini mesin yang ngecek uang tuh. Nah itu tangan gue udah gitu. Keren dah. Tak tok gitu nggak sih, bolak-balik halaman cepet banget nggak sih? Nah ngomong-ngomong soal ini sebenarnya mungkin gue tujuin ke teman-teman yang lagi di TS ya, terutama yang bawa kendaraan nih, karena yang sekarang lagi panas tuh gate di TS udah ada 3 ya. Pertama dia pakai kartu sekarang, yang kedua sekarang udah pakai kartu, udah gitu jalan masuknya yang kalau lu nggak punya kartu atau lu malas ngeluarin kartu nih, karena lu malas ngeluarin dompet terus buka-buka dompet gitu, kalian cuma bisa masuk lewat Robotika. Nah dari gue pribadi sebenarnya agak ngeselin karena gue harus masuk lewat Robotika awalnya, karena katanya kartu gue nggak bisa, padahal udah gue aktivasi. Suatu hari sih, gue nanya teman gue, lu biasanya masuk lewat Robotika? Kagak, dia bilang. Terus dia bilang, bukannya lu sama gue aktivasi, bukannya sama-sama nggak bisa. Ternyata dia bilang, ternyata bisa kartunya. Gue coba, dan ternyata bisa. Jadi gue udah seminggu masuk lewat Robotika, ke teknik sipil itu kan ke depan lagi ya. Jadi saya basically muter lewat dalam setiap hari. Nah, itu cerita gua ya, dan itu sangat ngeselin buat gue pribadi ya. Dan ini nggak tahu ada yang ngalamin atau kagak, cuman gua pernah sekali masuk pakai kartu gua, keluarnya nggak pakai kartu gua, karena gue cuma mau makan kan. Tapi pas mau masuk lagi, karena gua belum log out, gua nggak bisa login. Ada yang pernah ngalamin? Mungkin Naren nih, soalnya Brenda dianterin. Gimana Ren?
Aku jujur nggak pernah sih, karena aku selalu pakai kartu gate itu kan yang warna biru. Nah, aku pakai itu. Jadi kayak aman-aman aja. Cuman pernah. Jadi aku masuk nih lewat depan gate itu. Nah, tapi keluarnya lewat robotika. Kan yang depan gate kan check in tuh. Yang robotika kan nggak check out kan. Nah, itu jadi kayak nggak ke data gitu kan. Nah, itu waktu itu kebetulan pakai kartunya temenku, naik motor kan aku waktu itu pinjam motor temenku. Iya, iya. Kebetulan pakai kartunya temenku. Nah, ini waktu aku balik temenku nggak bisa keluar akhirnya dari ITS. So aku bilang kan, Pak ini sih yang pakai apa gitu kan. Akhirnya usut tanpa usut nggak tahu gimana ceritanya, bisa akhirnya itu sih. Bisa keluar. Iya, Ya, itu meresahkan sekali ya sih. Dan jujur, ini mohon maaf ya, gue ngerti sih kalau nggak pakai kartu, pakai kertas setiap saat ya. Jadi kan mungkin membuang pohon ya. Terutama kita kan sebagai pendukung renewable energy, maksud sih mau pohon ditebang ya kayak asik diselip-selipin aja tuh. Terus ada podcast paling renewable. Ini kita rekamannya ini ya, nggak paling renewable guys, makanya namanya RE. Kita rekamannya nggak pakai ini LN, ada satu sih panel surya ya. Nah iya benar, ini BTW rumah gua kos gua ini udah mulai transisi pakai panel surya kali ya, semoga. Gua udah usut sih kayak Bu mendingan pakai panel surya deh Bu, lebih untung. Asik. Lagi pula ya kemarin pas nggak tahu itu bulan apa sih guys yang hujan es. Kalian semua masih di Surabaya nggak? Oh, Bagas udah enggak kayaknya. Lu nggak ada terus lu guys di Surabaya? Brenda ada? Saya jadi tukang fotokopi. Nah, lu pada di rumah atau di luar pas hujan es? Oh, di rumah. Naren di kos atau di luar? Di jalan dan hampir ketindihan sama gerbangnya Deles, tau nggak Deles? Anjir, gerbangnya bukan pohon. Iya, gapuranya nih. Aku parkir di samping gapuranya kan depan. Terus gapuranya itu jatuh. Nah, aku pas kebetulan untungnya aku udah jalan. Dari tiga aku jalan, brak gitu jatuh. Anjir, hitungan detik dong berarti. Iya, makanya. Astaga. Gue kebetulan di kos, jadi aman sih. Brenda mungkin ceritanya lagi di rumah kan. Gue nggak tahu itu sampai es waktu itu. Gue pikir ya badai kenceng aja. Gue nggak tahu ternyata sampai ada esnya gitu. Kalau dari Brenda pengalaman gimana, Brenda? Ada sih, waktu itu aku masih tidur, jadi saya tidur melewati badai, tenang-tenang, kayak, tiba-tiba, loh kok udah rusak-rusak semua. Tapi kayak, ya cuma bilang, hati-hati ya teman-teman. Gitu. Sangat berkontribusi sih. Gitu doang. Memang presiden kita capek guys, jadi memang ketika di saat-saat yang tidak ada gangguan, bahkan badai pun tidak bisa membangunkan saudari yang satu ini, memang sulit, ya kan? Nah, kalau kalian tidak dibalas chatnya, tidak perlu takut, mungkin dia tidur. Ya kan? Buat teman-teman yang kalau malam minggu nggak dibalas chatnya, anggap aja tidur. Presiden aja tidur, ya nggak? Betul sekali. Oh, wajib. Kalau enggak negara. Kalau enggak SRI mau dibawa ke mana? Waduh, kok. Bagas tahu ceritanya guys tentang badai? Tahu. Saya dapat recent update aja gitu dari kaum yang tinggal di kampus ya. Kaum tertinggi Papua. Nah, ini apa namanya gedung tertinggi di ITS rusak ya gitu. Gedung yang selalu jadi ikon gitu. Mau video apa kan, Indonesia Raya, pasti itu di shoot itu. Gedung itu dong. Sekarang jadi ikon lagi karena rusak. Enggak lah parah. Kan di spot kan jadinya. Jadi melewat gitu kan lucu banget. Jadi ada fun fact guys. Kalau ada temen gue, karena gue di jurusan sipil, ini tuh ada beban angin namanya di sipil. Jadi katanya dikorupsi kayaknya janjian beban angin. Enggak lah, gue bercanda. Jadi sebenarnya guys, emang rektor. Enggak. Jadi gedung-gedung di sipil itu, terutama yang tadi disebut Bagas, itu dibuat sama salah satu insinyur terkenal atau sipil terkenal di ITS. Nah, dan kalau ditanya kenapa bisa roboh, ya karena memang ya bayangin aja berapa tahun sekali sih bakalan ada badai segede ini gitu. Jadi memang nggak bisa dipredik. Bahkan di situ pohonnya banyak yang jatuh. Jadi sebenarnya emang wajar aja bahwa gedung-gedung, apalagi waktu itu apa sih kayak kanopi parkiran kan pada jatuh juga gitu. Bayangin aja gedung menimpa mobil. Sebenarnya yang kasihan mobilnya sih, kanopinya nggak masalah.
Ini pinggir jalannya Hang Tuah, Keputih itu kan ambles itu. Saking derasnya. Apanya? Jalannya kan apa Apanya ambles? kanopi. Ininya jalan apa? Keputih yang depannya Hang Tuah itu ambles sampai bolong gitu. Tahu ya saya. Kena air. Iya, saking derasnya. Buset. Kan Gila, erosi. kan nih aspal nih, sampingnya kan ada kayak apa taman kayak tanah-tanah gitu kan, kayak tanaman-tanaman gitu kan. Nah, itu yang ambles. Oh, Nah, akhirnya alah, bolong iya, gitu. iya. Tapi kalau pohon tumbang kan juga jadi ketarik gitu nggak sih ininya? Kayak Iya benar. trotoar. Tarik. Ya, trotoar. Itu Makni rubuh nggak Makni? Memang. Enggak rubuh. Aman. Yang rubuh Makni Jewan. aman. Yang rubuh Jewan. Ya kan? Tidak bisa masuk ke Jewan karena ketutup pohon. Oke, kalau gitu gue langsung masuk ke ini ya, ke topik pembicaraan yang sebenarnya gue sangat suka ya. Ini gue demen banget karena topiknya ini soal tipe-tipe seseorang. Oke, tipe-tipe seseorang. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, tipe-tipe seseorang itu ada banyak, tapi biasanya dibagi menjadi anjir ini ada berapa dah? Sorry ya, gue cek dulu. Ada 9 tipe. Tapi tipe-tipe seorang ini specifically gue mau ngomongin soal tipe-tipe belajar. Oke, mungkin gue mau nanya dulu ke salah satu dari kalian, atau enggak gini, gue tunjuk namanya, kalian harus sebut 2 tipe belajar seseorang. Tipe belajar ya. Tipe belajar ada 9. Mungkin gue mulai dari, karena Brenda yang paling hebat, gue mulai dari Bagas. Sebut 2, Gas, yang lu tahu, tipe belajar yang lu tahu. Tipe belajar 2. apa nih konteksnya? Tipe belajar yang, ya contoh nih, gue sebut dulu ya. Misalnya gue, yang paling normal, kinestetik, ya kan, nggak bisa diem. Lu sambil belajar, misalnya baca buku nih misalnya, tapi lu sambil jalan bolak-balik di ruang tamu gitu misalnya. Contohnya kayak gitu. Nangkap? Nah, Bagas, 2 tipe belajar yang lu tahu. Yang gue banget. Iya, yang nggak harus yang lu banget ya, lu tahu aja. Itu nanti gue mau nanya. Gue belajar tuh sebenarnya ini, saya punya masalah dalam mengatur fokus ya. Jadi sebenarnya saya biasanya belajarnya nggak sampai 5 menit, itu 1 jamnya saya nonton YouTube atau buka Reddit. Terus itu tipe belajar apa tuh? Yang nonton anime, Guys. Iya benar, nonton anime gitu. Yang biasa Mario itu nyaranin anime. Oh gitu. Jadi itu tipe belajar apa tuh, Gas? Kalau gue boleh tahu kira-kira. Tipe belajar yang tidak baru belajar. Nih kayaknya. Tipe belajar yang tidak belajar. Belajar yang nggak belajar. Belajar gimmick. Kayaknya gue mau adaptasi. Belajar gimmick. Karena ini gue biasa tambahin berarti learning by doing. 10, berarti ada 10 tipe belajar, guys. Pas belajar. Ujian tuh gue baru belajar soalnya kepepet. Kalau belum kepepet tuh gue nggak bisa belajar. Sorry ya, gue. Oh gitu. Ya itu mah udah biasa cuy kalau di dunia perkuliahan ya. Aren, cara gaya belajarnya kayak gimana, Ren? Atau lu sebut dulu dah 2, jangan langsung gaya belajar dulu. Lu sebut 2 yang lu tahu gaya belajar. Baru lu kasih tahu. Nggak tahu sebutannya sih, cuman yang aku tahu cuman yang pakai ilustrasi itu. Apa? Visual? Nah, visual ya, pakai visual, benar. Nah, itu lu. Satu lagi apa? 2 ada, 2 ya. Yang lu tahu. Ya, itu aku sih kalau belajar pakai visual ya, itu lebih enak sih, lebih ada gambarannya kan. Terus yang kedua, apa ya, aku fleksibel aja sih cara belajar gimana, jadi kayak nggak tahu cara belajar gitu. Jadi kayak misalkan nih di kafe rame-rame bisa, sendirian juga bisa. Terus kadang belajarnya di tempat yang nggak nyaman tuh pernah di di Sekrehima, itu kan panas banget dulu tuh. Nah itu pernah belajar juga bisa, jadi ya aman-aman aja sih. Itu. Yang penting kalau aku lebih ya di genteng, ya nggak genteng juga sih Mario, tolong ya. Genteng, oh bukan. Yang penting kalau aku itu yang paling memudahkan itu yang pakai visual gitu. Visual. Kalau visual apa sih yang bikin lu? Gue mau nanya dulu nih. Kebetulan karena gue demen kayak
mengenal orang, membaca orang gitu. Gue pengen tahu emang kalau misalnya visual tuh apa sih yang biasanya orang visual tuh apa ya? Yang orang visual tuh lihat dari gambar atau yang dicari dari gambar sehingga memudahkan belajar. Bisa contoh ya, mungkin pakai contoh aja. Misalnya contoh nih, lu biasanya mau belajar, misalnya gue mau belajar sipil, terus gue orang visual nih misalnya nih, pasti kan gue nonton nih. Tapi kan ada banyak nih tontonan di YouTube kan, misalnya kayak lu mau belajar tentang ABC. Nah yang biasanya dicari sama orang visual tuh apa sih? Yang biasanya dicari sama orang visual, video kayak apa sih? Yang mungkin makin mengamplifikasi gitu. Oh ini video buat gua banget nih karena gayanya sesuai gua. Itu kayak gimana sih, Ren? Oke, kalau aku sih misalkan nih kalau aku kan tekim kan, jadi kayak jelasin aja ya. Ini misalkan ada botol minum kan ya, tumbler minum nih. Oke, Nah itu kita nyebut kalau misalkan ada tumbler A itu berisi 3/4 volumenya airnya gitu kan ya. Nah itu kita kalau nggak ada ilustrasinya kan kayak kurang gitu kan kalau aku kan. Nah kalau tambahin gini kan tahu. Nah ini ada ilustrasinya, ada menggambarkan gitu. Gitu. Jadi misalkan lagi kayak apa ya? Praktikum berarti nggak sih? Praktikum nggak sih berarti? Sebenarnya lu sangat akrab dengan praktikum nggak sih? Maksudnya, iya sih. Karena kalau cuma baca-baca doang kan nggak, maksud lu nggak tahu kan, nggak bisa bayangin gitu loh kayak. Iya, ini apa yang dimaksud gitu. Nah. Iya benar. Atau enggak biasanya kalau belajar visual tuh kalau aku dia dijelasin sambil gambar. Jadi kayak misalkan arah kecepatan searah apa namanya, arah radius itu yang putar itu searah dengan arah jarum jam gitu lah pokoknya. Kecepatan searah jarum jam. Nah itu digambarin gitu. Jadi kayak ada ilustrasinya gitu. Gitu sih. Oke. Saya juga nggak tahu saudara Naren ternyata ya. Itu apa yang di searah jarum jam itu. Iya itulah tapi gue nangkap, iya. Visual ini memang actually lumayan banyak ya yang punya gaya belajar visual, dan biasanya kalaupun gak jadi primary stat yang gue tahu tuh biasanya dia jadi secondary. Jadi kayak misalnya dia orang audio visual, asik audio visual, jadi kayak itu tuh. Nah udah, sorry ya jokes gue. Kalau biasanya dia kalau misalnya audio dia visual juga, itu kayak saling berkesinambungan gitu guys. Dan gue pribadi juga orangnya visual sih, karena gue nggak bisa kalau misalnya cuma dengerin orang doang. Makanya biasanya kalau belajar bareng dan orangnya cuma ceramah doang, gue tidur tentu saja. Makanya di kelas gue sering tidur. Ada di sini Brenda yang tahu gue sering buat tidur di kelas. Begitu saudara-saudara. Nah mumpung lagi ngomongin Brenda, kalau Brenda apa? Dangernya. Apa guys? Coba diceritakan tidur paling ini apa namanya? Tidur di kelas yang paling killer atau gimana? Oh, aduh ini Brenda deh, silakan. Ada ceritanya nggak? Emang lu tahu? Aku tahu. Kalau waktu itu masih semester 2, Maria pernah tidur di depan dosennya tepat. Pas manajemen konstruksi. Aku ingat banget kamu tidur. Ada fotonya malah. Iya ada fotonya guys. Tapi gue nggak nyimpan fotonya gitu. Gue nggak mau ngomongin dosennya guys, karena dosen ini beberapa minggu yang lalu tuh udah jadi almarhum. Jadi actually gue merasa bersalah karena gue terakhir diajar dia di semester 2 itu gue tidur depan komuk. Iya, jadi cukup sangat sedih ya. Kenapa? Maksudnya durhaka di iya, last impression dia mungkin kayak aduh nih anak. Dan gue dapet B langsung di manajemen konstruksi guys. Jadi kayak jadi di sipil itu kelasnya ada yang kayak pakai meja rapat gitu. Jadi mejanya bulat gitu, ada 6 biji kalau nggak salah. Terus duduknya tuh melingkar gitu. Nah, layarnya kan di depan ya. Kan otomatis ada yang harus muter balik kursinya. Terus depannya jadi nggak ada meja kan. Nah, tuh dosen tuh tepat di depan komuk gue karena gue muterin kursi gue. Terus gue gini kan. Asik dengerin banget nih. Ya kan? Nah, lagi dengerin nih. Itu untuk waktu yang cukup melodi, alunan musik. Yang ini tolong ya dicatat namanya Mario ya ini. Sipil 2012. Udah dicatat. Kayak udah dicatat gue namanya. Gue soalnya itu gue baru sadar gue tidur
Jadi kayak lu pernah gak sih ngantuk banget sampai lu nggak sadar lu ternyata tidur, lu space out gitu. Anjir gue tidur ternyata tadi gitu. Dan pas gue bangun tuh satu kelas udah ketawa, tapi dosen ini tidak tertawa. Mungkin dia prihatin justru kenapa anak ini tidur. Kalau Brenda gimana Brenda? Lu tipe belajar kayak apa? Oh Brenda semuanya kayak digarap anjir. Enggak. Lalu kalau yang audio, visual, sama yang kinetik mungkin paling itu kinetik ya. Kayak aku biasa nyetik ulang supaya ingat. Jadi kayak tangannya gerak sendiri kalau kerjain ulangan. Tapi aku paling bisa belajar kalau rame-rame. Jadi aku biasa suka ngajak anak-anak ngesum kan. Kayak, ayo ngesum yuk belajar gitu. Kalau belajar sendiri tuh terdistract banget. Nonton anim. Gitu. Gitu. Lu suka ngajarin orang nggak, Bren? Suka. Enggak. Kelihatan Mar. Seorang Brenda itu suka ngajarin orang, kelihatan Mar. Iya kan. Nah, itu ternyata bagian guys. Ini gue baru tahu juga, baru baca nih dari pamflet materinya. Ada ternyata emang gaya belajarnya mengajar, asik. Jadi lu suka ngajarin orang nggak, Bren? Jangan itu kenapa lu suka belajar di grup setting? Aku suka belajar ngajarin orang. Oh iya, dia suka ngajarin. Dulu dia pas itu ya semester 3 kalau nggak salah. Dia mentoring guys, ngajarin agama. Gila Brenda tuh ngajarin agama guys. Gimana Brenda ngajarin agama? Ngajarin agama. Dia Masya Allah, alhamdulillah. Makanya ngeri gitu. Agamanya kita sepertinya agak berbeda. Jadi gimana ya? Nggak bisa akulturasi ya, nggak bisa ya. Itu kayak gitu gak sih, dulu zaman dulu tuh ada yang suka ngetep gitu terus ngasih agama. Apa? Ada yang apa? Zaman dulu tuh ada biasa ngetep rumah gitu terus tiba-tiba ngasih ceramah di rumah gitu. Iya. Dari rumah. Iya ada gituan. Dulu kalau saya kecil kan dulu masih ada ya masih. Terus ini apa namanya? Karena mayoritas di rumah kompleks saya itu ini kan Muslim kan. Terus dia bawa orang Arab gitu, oke bahasa Arab terus ditranslate, aneh banget tuh. Itu biasa gue langsung bilang ayahnya nggak ada. Wow. Jelek banget, alasannya jelek banget. Jelek banget alasannya anjir ayah. Batu makan. Kan mama, kenapa nggak kalau mamanya ada, emang kenapa? Nggak bisa pakai mama lu, nyokap lu? Gue bilang nggak ada semua, jadi karena ini. Biasa saya yang jadi tumbal gitu, suruh keluar, itu keluarga sih. Kasih tahu. Kalau yang ortu lu kan masuk bilang bagasnya nggak ada kan nggak nyambung. Benar. Jadi saya jadi tumbal biasa keluar gitu. Bilang nggak ada. Gitu. Iya, jadi ternyata banyak banget ini apa namanya gaya-gaya belajar orang. Gue pribadi karena gue tadi udah anjrit, gue visual guys, Naren visual, Bagas gak jelas, tadi Brenda kinetik. Gue nggak tahu Bagas apa tadi namanya ya. Mohon maaf nih. Nah, nah ini masuk ke tipe-tipe orang. Kalau tadi kan ranah pembelajaran nih guys. Nah sekarang tuh masuk ke ranah love language. Nah ini yang paling seru nih karena di sini ada pakar-pakarnya guys, ada pakar-pakarnya love begitu. Makanya di situ sekarang masuk ke tipe-tipe orang berdasarkan love language. Nah, sebelum kita ke love language-nya kita tanyain satu-satu, gue mau ngasih tahu dulu ada berapa nih? Ada 5 guys. Pertama ada receiving gift ya kan? Receiving gifts. Gift bisa juga berupa money ya guys maksudnya. Acts of service, physical touch, quality time, sama word of affirmation. Ya 5 kan tadi pas. Iya ada 5 guys. Dia ada 5. Gue mau nanya dulu nih. Tapi gue nanya nggak cuma yang nomor 1-nya kalian. Tapi 2 teratasnya kalian. Di sini ada yang belum tahu. Jangan ada yang belum tahu. Bagas belum tahu kayaknya. Soalnya keseringannya interaksi sama yang 2 dimensi sepertinya. Atau udah tahu guys? Gimana? Keseringan berinteraksi dengan hal yang fana gitu. Jadi saya tidak relate kan. Oh nggak relate. Aduh, turut berduka cita ya. Mungkin dites lain kali, ya kan? Sekali-sekali. Sama mama aja, sama mama. Kan nggak harus, cinta kan nggak harus dari pasangan, ya kan?
bisa dari orang tua dan Kalau dari keluarga. orang tua saya senang receiving money. Receiving money tentu ya, saya juga senang receiving money tentu. Apalagi tidak ada angin tidak ada hujan receiving money, ya kan? Everyday receiving money. Benar. Anjir. Oke, mungkin Bagas tahu. Mar. Ya, Mario jadi buat yang nggak tahu, Mario kena kutuk. Dia kena kutuk gara-gara ini ya. Sebelumnya tadi tidur pas dosen lagi ngajar, jadi sekarang kena kutuk. Halo tes. Apakah sudah nyambung, saudara-saudara? Mana. Bukannya udah hilang, Mar. Udah pakai ini. Yang benar, jangan gitu dong. Ini mohon maaf nih ya. Jadi memang karena di kosan ya harus dimaklumi sinyal kuring. Saya udah pakai kuota padahal memang sinyal kuring. Tadi apa? Jadi apa? Lu receiving gift beneran paling atas lu, gas? Atau lu nggak tahu? Kalau nggak tahu ngomong aja, nggak apa-apa. Kita di sini terbuka, open kita. Quality time kali. Nggak tahu, saya kan tidak relate. Kok Saya tidak relate. Gimana? Orang nggak relate gimana? Oke, mungkin gini aja. Karena Bagas bingung, mungkin gue tanya dulu ke teman-teman yang ada di sini, ya kan? Kalau menurut Naren, Bagas nih paling suka diapain? Maksud gue, love language apa? Iya, gitu maksud gue. Pertanyaanmu agak ini ya, mencurigakan ya, Maria. Aku takut tadi ini. Bagas ini kalau menurutku suka dikasih gift, Mar. Emang suka dikasih gift. Iya, jadi kalau kasih gift yang kedua kalau nggak salah ya, misalkan nih, kalau dari terawang-terawangannya seorang Narendra ya, Bagas ini sukanya quality time. Jadi dia kalau misalkan nih dia lagi misalkan nih keterima magang gitu kan ya, dia senang banget nih dikasih gift. Terus dikasihnya itu waktu lagi jalan sama seorang gitu gua. Combo sekaligus gitu. Yo, bener. Tapi gue tahu sih. Enggak, Ran. Gue baru nangkap Naren tadi. Gue jadi kepikiran sesuatu yang menarik. Abis Naren ngomong gitu, guys. Kayaknya gue tahu sih yang paling bawah itu physical touch kayaknya yang paling bawah. Karena kan lu nggak bisa nyentuh sesuatu yang 2 dimensi. Nggak jadi ya. Nggak jadi gue lanjutin ya. Beda dimensi, beda dunia ya. Saya lebih senang. Susah ya. Physical attack ini. Ya, jadi Bagas receiving gift, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mengimpress Bagas, kirim-kirim aja figur-figur dan juga poster-poster kalian tahu lah poster-poster apa, pasti dia akan langsung melting. Kita lanjut ke rajanya love language. Asik. Saudara Naren gimana kalau Naren? Ya, aku rajanya. Aku ini sih, jujur yang pertama physical touch. Yang kedua quality time. Nah, kebetulan nih my partner itu sama juga ininya love language-nya. Jadi ya udah cocok aja gitu. Ini Mario kenapa ketawa ya? Nggak tahu, Mario kenapa sih nggak jelas ah? Coba bisa dielaborate, Mar, kenapa ketawa? Enggak, karena gue juga sama, gue juga itu. Tapi gue kebalik sih, gue quality time sama physical touch. Jadi kita matching. Enggak, Mar, apaan sih Mar? Astagfirullahaladzim ya Allah. Buat Mar, aku straight. Enggak, aku straight. Tolong aku juga straight. Namanya Mario. Enggak ada yang tahu namanya itu, enggak ada yang tahu nih buat ceweknya Naren. Nama gue lengkap banget lagi. Ignatius Mario di sini nama lengkap. Mario. Iya. Jadi kalau gue gini, gue ada pertanyaan lanjutan nih buat Naren, karena lu udah yakin kan lu physical touch sama quality time. Gimana cara ngimpress orang yang love language-nya tuh physical touch, dan gimana cara ngimpress orang yang quality time? Iya kan, bener kan? Iya. Gimana caranya? Cara impressnya? Gimana sih biar bikin orang kayak gini tuh melting gitu? Aku sih jujur kayak kalau orang lain nggak pernah bikin ini ya, nggak pernah nyenengin gitu ya. Tapi kalau ke ini pasangan ini, itu ya kalau misalkan dia lagi benernya kenapa sih nggak jelas lah. Kalau misalkan dia lagi ini kepalanya ada mataharinya gitu kan ya, lagi panas banget gitu. Itu langsung dipeluk aja sih, langsung dipegang tangannya, dipeluk itu biar adem gitu, kayak gitu Mar.
langsung kayak gitu. Bukan malah tambah panas sih kalau dipeluk ya? Kan enggak, anjir, dipeluk enggak nggak sih lu udah panas enggak? Beda Mar, orang-orang yang suka psikaltas itu beda Mar sama orang yang normal beda Mar. Jadi gitu. poinnya bukan karena panas. Beda. Itu yang psikaltas ya. Kalau yang quality time biasanya Quality time. Apa? ajak aja deep talk, kalau enggak ya dia kan biasanya nih kalau orang quality time itu sukanya setiap kali rapat kalau Naren nggak lagi ngedate itu pasti lagi hampir 90% rapat itu Naren benar lagi pacaran ya. Itu kalau deep talk tuh bahas apa tuh? Bahas ketuhanan gitu Bang. Iya. Apa Ren? Bahasa apa Ren? Jadi kalau quality time itu biasanya kan orang-orangnya itu suka jalan berdua terus ngobrolin sesuatu gitu kan. Iya. Itulah. Nah, kalau kita mah di talknya kita itu aku sama Mas Angke ya. Di talknya bukan kita ini. Kita ini. Jangan dong. Ya kalau deep talknya itu biasanya kita kayak bercermin pada kesalahan-kesalahan kita gitu-gitu sih. Terus kayak iya, terus kayak cerita beban masing-masing gitu. Berat. Beban masing-masing, berat. Iya. Dan nah itu berarti biasanya kalau orang yang suka physical touch sama quality time itu suka cerita sambil pegang tangannya. Oh gitu. Pegangan tangan. Kok bingung. Kalau bingung kan pegangan tangan katanya. Kayak orang bingung gitu. Itu tiang Mar. Kenapa ini pegangan aja pegang? Itu tiang Mar. Itu kalau aku sama ini sih sama doi gitu. Gitu. Tapi kalau Mario kalau TikTok ngomonginnya ekonomi makro ya Mar. Oh iya, gue ngomongin kayak inflasi kok dunia seperti ini, perperangan antara Rusia dan Ukraina gitu sih. Iya. Berarti kalau kita ya. Tapi bener dong, kalau kita mau ngimpress orang yang quality time kayak gitu dong, kayak tiba-tiba iseng-iseng, kita nongkrong yuk kayak ngapain? Gue mau ngomongin perang Ukraina Rusia, boleh nggak? Asik. Dia langsung iya, gas, gue pengen banget gitu. Gue banyak banget yang mau gue bicarain. Oke, mungkin kita lanjut ke sekarang ratunya SRE. Jadi ini pasti pada banyak yang penasaran karena pasti banyak banget yang mempertanyakan nih. Brenda, seorang Brenda yang susah banget nih kayaknya dikontak, dan kalau dikontak jutek kalau teman-teman tahu. Apa sih sebenarnya love language-nya Brenda? Boleh, silakan. Bener kan? Ini bener ya? Naren pernah pasti jutek deh kalau dikontak Brenda. Bener nggak, Ren? Iya tahu, kalau chat tuh jutek banget kalau chat Brenda. Tapi Tangga Mar, kalau ketemu itu udah kayak wah itu ramenya itu emang ITS tuh rame semua kedenger. Iya makanya. Iya. Tapi kalau di chat ngeri sekali. Ngeri. Iya, enggak. Oke, enggak usah. Oke gitu. K, Y, A, B, C, D, E, F, G. Ngeja dia. Oke. Mohon maaf ya, abis ini kepanjangin nih kalau ngechat. Jadi, di mana? Love language itu words of affirmation. Emang sangat terbalik ya dengan cara saya merespon chat. Mungkin itu merupakan pertahanan diri ya, supaya tidak langsung gampang baper, kan gara-gara kata-kata. Jadi saya juga berusaha membedakan kata-kata gitu. Jadi saya kan gampang baper, apalagi kan tinggal model kata-kata doang itu kan gampang banget ya. Gitu. Jadi makanya saya jutek kalau di chat. Nah, aku baik kok kalau di chat. Satu lagi. Apa selain word of affirmation yang kedua, urutan kedua? Service sih. Act of service. Misalnya, kasih contoh. Kayak tadi Naren dong. Kayak gimana cara ngimpress orang yang love language-nya act of service sama love language-nya apa tadi? Satu lagi, words of affirmation. Gimana caranya? Simple sih, jujur. Word of affirmation. Bilangin selamat pagi. Selamat malam. Itu udah seneng. Itu mah dosen dong kalau kayak gitu. Selamat pagi, saya belum absen pada hari ini, boleh diabsenin. Mar, jangankan dosen, Mar, itu alarmku tiap hari, Mar. Selamat pagi, Mar. Waduh, berat. Waduh. Susah. Ini susah kalau ini ya. Mana ya? Apa ya? Gimana? Ya. Mus, selamat pagi, selamat, Mar. Jangan-jangan ini baper sama dosen gitu. Pagi ya semua gitu. Iya.
Aduh, ini dosen. Ngerti banget aku. Dia langsung gini. Ya ampun. Jangan-jangan iya, Bren. Astagfirullahaladzim, Bren. Jangan. Saya tidak. Saya masih suka yang sepantaran ya. Apa ya? Nggak tahu. Tiba-tiba suka aja. Dibilang cantik. Itu juga. Ya salah, basic lah cewek. Terus kalau extra service Oke, apa itu ya? kan act of service. Nah, itu kan act of service apa? Service motor. Enggak ya, jelek ya jokesnya. Maaf ya. Aduh, sedang mencari lucunya. Jari lucunya. Apa brand? Apa nih? Seorang Brenda masuk gimana cara? Ya tiba-tiba dibantuin kayak misalnya SRE kayak lagi gak ada, lagi chaos kayak terus tiba-tiba dia kayak aku bantuin padahal aku lagi gak, misalnya kayak ada data-data berantakan terus tiba-tiba dia ngerapiin itu kan aku kan semua ngerapiin tuh kan kayak udah rapi ini kok kayak lebih kayak relationship bos sama pegawai ya tapi gak jadi kayak Iya dong kalau gitu. tapi kayak kurang itu kayak kurang kayak gitulah orang yang melakukan hal yang belum disuruh gitu terus dia kayak buat kalian yang sekarang udah jadi di staff SRE yang jadi pembantu-pembantunya Brenda, chance-nya gede banget nih. Ya kan? Kalian bisa banget akses ini kita ya, database kita ya, kita boleh dirapiin semua ya. Kalau bisa dirapiin semuanya, didesain yang bagus, tulis captionnya, misalnya saya yang merapikan database ini gitu. Maksudnya gitu. Apalagi atau enggak mulai gini dulu, dimulai dengan selamat pagi. Saya langsung double, dua-duanya kena. Jadi udah words of affirmation langsung ya, Mar. Atau enggak nanti yang berantakin aku dulu deh, biar teman-teman yang ini ngerapiin. Iya. Iya, itu kita kerjasama mutualisme ya. Mutualisme, iya benar. Database HR tuh database foto-foto yang kalian waktu pakai batik itu dirapiin sama anak HR terus aku kayak oh my god udah rapi. Waduh, siapa nih? Anak HR. Siapa nih, Brand? Oh, anak HR siapa nih, Brand? Ngaku anak HR yang beresin. Mendingan Anda mulai membuka chat dengan selamat pagi. Siapa tahu dapat. Selamat pagi. Gitu deh. Oke. Mantap banget. Tiga-tiganya udah ngasih, enggak, dua doang yang udah ngasih love language. Nah, terakhir banget. Ini mungkin agak serius dikit aja ya. Ini terakhir dikit aja. Itu ada namanya tipe orang berdasarkan waktu produktif. Ini gampang banget sih. Itu pilihannya ada tipe bear, tipe lion, tipe wolf, sama tipe dolphin. Aku baru tahu ada ini ya, tipe-tipe yang menyangkut ini. Mungkin gue jelasin dikit dulu ya. Tipe bear itu orang yang normal, yang pada normalnya. Produktif, pas siang, malam tidur biasanya ya 7 jam, 8 jam. Tipe lion, tipe lion nih yang aktif pagi sampai sore, ya kan? Tapi mereka tuh bangunnya lebih pagi, tapi tidur lebih cepat. Jadi yang tidur di atas jam 12 udah bukan tipe lion. Tipe lion tuh bener-bener jam 10 tidur, jam 10-11, di bawah jam 12 udah tidur, bangunnya jam 6, jam 7, kayak minum susu, terus kayak produktif itu lion. Terus wolf itu gua banget nih kalau menurut gua. Ini tipe yang produktifnya malam hari, gue banget. Tidurnya dini hari dan bangunnya siang hari, gue banget, ya kan? Itu gue wolf. Terus yang terakhir tipe dolphin, yang produktif sepanjang hari dan nggak tahu tidurnya kapan. Pokoknya kalau mau tidur aja. Itu tipe dolphin. Mungkin kita mulai dari tadi, karena mulai dari bahas, kita mulai dari Brenda. Brenda tipe apa sih? Kayaknya aku tipe wolf deh. Soalnya wolf. Biasanya kalau kalian ngajak ngomong aku jam 3 tuh aku masih nyaut kok. Oh gitu. Ya, jadi Brenda itu masih online sampai jam 3:30, 4 gitu, padahal dia nggak sahur ya. Makanya nanti kalian tuh, dan gue kasih hint bagus, karena gue wolf juga dan biasa juga masih up jam segitu. Kalian yang mau jadi first comment di post-post Brenda, tungguin aja jam 3, jam 2, dia nge-postnya jam segitu biasanya. Ya, jadi ya. Bisa dipasang alarm ya jam segitu ya? Pasti, siapin aja kayak, ini misalnya nih ya, kayak kemarin Isma, lu tahu Brenda mau Isma nih, tungguin. Ini pasti bentar lagi nge-post jam 2, jam 3 gitu. Kalau tips and trick ya buat teman-teman,
Karena saya sering, ya kan kayak anjrit jam segini ngepost, tapi memang itulah anak Wolf, ya kan? Wolf of Wall Street. Itulah film ya ternyata. Apa tuh? Mohon maaf. Biar sepi, gak ada yang lihat. Aku malu. Tapi tetap Oh, aja rame. tetap rame. Itu nyombong guys, BTW itu nyombong. Nyombong aja dia. Ngomong akunnya engagement Emang- 24 jam. Iya, Iya. orang terkenal tuh beda, Mar, sama kita Iya. Mar. Ya, ya gitu. Susah. Ya, Iya, kita nge-post siang-siang jam 12 pas hari Minggu aja nggak ada yang nge-like, ya kan? Nah, itu dia Udah makanya. pas. Susah emang. Naren apa tipenya? Aku kayaknya Lion deh. Soalnya Wah, kalau malam tahu gampang banget ngantuk. gampang kan. Jadi jam 10 setengah 11 udah ngantuk banget. Iya. Itu kayak udah waktu tidur gitu. Gue Kalau- jarang kalau- ketemu orang lain. Iya, kalau misalkan Jarang. libur nih. Kalau misalkan besoknya libur, itu ada dua kemungkinan kalau aku. Tidur Apa? jam 8 malam atau enggak tidur jam 1 pagi. Maksimal jam 2 Oh. kalau tidur aku. Gak bisa begadang. Gitu. Lion ya. Gila, Iya. jarang gue. Jarang gue. Apalagi di ITS ya, yang notabene tidurnya subuh-subuh, ternyata masih ada orang Iya. yang ngantuk jam 10. ITS kan Terus itu lu nggak waktu pernah- sangar ya? Iya, makanya. Lu nggak ada praktikum yang malam-malam gitu, Ren? Yang membuat Nggak lu ada. terpaksa? Oh, Enggak ada, nggak pagi. Aman ya. Aman. Oke. Ada Wolf, ada Lion, Bagas. Kayaknya Bagas sih Dolphin nih. Semangat terus setiap hari. Wah, ini apa Fotokopi. Gua Dia workaholic. rodi 24 jam aman, Bagas. Aman. Ready. Bagas tuh selalu Gue ready. Samuel, Kapanpun. jadi harus dolphin kita. Harus kerja tiap hari, kerja kalau kata orang. Kerja. Adalah orang. Orang. Kalau kata. Iya. Layaknya dolphin, Bagas juga suka masuk keluar laut tangannya, fotokopi maksudnya. Jelek banget anjir. Kenapa gue situ mulu dah? Tapi dah. Mar mending Ya, mending gitu, jokesnya belajar dulu, Mar, baru kita ada pengeluaran lagi gitu, Mar ya. Belajar dulu Nah, nih ini- jokes itu. Oh Mar. iya benar. Terakhir, jadi sesi terakhirnya itu rapid fire question. Jadi buat kalian yang nggak tahu rapid fire question, gue jelasin secara singkat. Rapid fire question itu gue bakal kasih satu pertanyaan, terus kalian mesti jawab dalam satu kalimat, oke? Satu kalimat, nggak boleh lebih. Satu kalimat, oke? Pertanyaan ada banyak, sabar gue hitung dulu satu, ya pokoknya ada banyak lah ya, ngapain gue hitung. Nanti semuanya jawab. Jadi satu pertanyaan, gue tiga-tiga jawab, tapi dimulai dari Brenda, Naren, Bagas, begitu terus, oke? Jawabnya harus cepat ya. Gue hitung 1, 2, 3, langsung gue mulai rapid fire question. Sebelum gue mulai udah nangkap semuanya? Udah nangkap maksudnya? Contoh mungkin biar gampang deh, kayak misalnya contoh biar enak ya. Contohnya misalnya lu kejebak di laut, lu pengen punya satu alat, lu boleh bawa satu alatnya apa gitu misalnya. Kalau gue pisau gitu misalnya. Kenapa pisau? Ya gue bisa masak pakai pisau, bisa bunuh ikan pakai pisau. Bisa kayak gitu-gitulah. Oke? Jawabannya harus cepat, gue hitung sampai 3, gue mulai. 1, 2, 3. Kalau kalian di pulau terpencil dan hanya memboleh bawa 3 barang apa yang kamu bawa? Brenda, 3, cepetan. Sunscreen, HP, sama air. Gak bisa mikir Oke. ya? Oke. Maaf. Naren, Aku pisau, HP, sama baju. Bagas. Kompor, pisau, sama HP yang sinyal kuat. Oke. Kenapa orang? Lu kan bisa nyalain pakai itu cok mati cok. Apa? Orientasinya. Ya, dia- Tadi Brenda mah dia- sunscreen. Dia udah berencana untuk terdampar berarti, Mar. Iya. Makanya udah persiapan dia. Lapar, Iya, aja. Cuk. Lu mau makan Wah, kayak kalau sini. kayak Makan kan enggak kan? iya sih. Sashimi kan. Brenda sashimi. ada sunscreen. Ya. Brenda karena sunscreen tadi apa nih? kulit adalah penting Emang ya. di sini kita bisa lihat ya perbedaan. Nah, ini mas gue ini menarik banget loh. Ini kelihatan banget perbedaannya ya. Kalau Bagas itu mikirnya makan, Naren mikirnya gaya berpakaian karena dia pengen bawa baju, Brenda mikir kulit karena harus sunscreen. Beda-beda ya emangnya prioritasnya. Pisau wajib ya tadi ya, pisau ya emang pada bawa.
tuh. Apa? Apa kanker kulit kalau nggak pakai sunscreen? Oh iya. Ya, Mar, udah kelihatan priority-nya yang mana itu kan dari warna kulit kita kan. Nah, kelihatan tuh. Yang paling putih di sini siapa coba? Iya emang kayak nggak usah pakai lighting udah cerah kalau Brandon. Oke, lanjut. Ini gue lanjut pertanyaan dulu ya. Kita diskusi kalau nggak lama. Apa ketakutan terbesarmu, Bagas? Apa ketakutan terbesarmu? Cepetan. Tuh, 2, 3. Tidak punya uang. Make sense. Apa ketakutan terbesarmu, Naren? Kodok. Cok. Apa ketakutan terbesarmu, Brenda? Gak bahagiain orang tua. Anjay. Berat. Oke, lanjut. Deskripsikan personalitimu dalam 3 kata. 3 kata doang ya. Deskripsikan personalitimu dalam 3 kata, Naren. Passionate, inovatif, dinamis. Dinamis. Iya. Lama-lama kayak anggota DPR ya, ada itunya ya, kayak kooperatif, asik. Kamu nggak tahu meme yang ini, yang rela jungkir balik demi rakyat? Oh iya, bener. Itu ya, harusnya itu aja. Rela jungkir balik demi rakyat, tapi itu lebih dari 3 kata, nggak bisa guys. Jadi mohon maaf ya, saudara-saudara DPR, nggak boleh gitu ya. Bagas, deskripsikan dalam 3 kata, cepat. Aduh. Cringe. Nggak tahu lagi. Cepat. Gue nggak kepikiran. Kreatif. Aku bantu. Bagas kreatif. Kreatif bener dong. Kan media kreatif. Yang terakhirnya wibu ya. Saya embracer. Embracer. Berarti nggak tahu malu tadi. Gue kasihan gitu. Wibu 3 tuh. Oh. Kenapa lu nge-stuck with cringe gitu, kayak satu kata pertama lu kayak cringe, terus kayak gue nggak tahu lagi, cringe aja gitu. Nggak boleh gitu guys, lo harus punya self respect. Udah lah, cukup lah, nanti ini jadi sesi yang baru lagi. Lanjut, Brenda, deskripsiin dalam 3 kata. Komitmen, ramah, friendly ya, mungkin friendly. Abis itu friendly banget aku tuh. Iya, friendly. Satu lagi. Extra miles. Anjay, extra miles. Extra miles. Do extra miles. Workaholic. Kita harus. Kalau di sipil extra ton, karena miles jarang dipakai, pakai ton, ya kan? Oke. Jelek banget jokes gue, mohon maaf ya guys. Udah 3 kali nih jelek nih jokes. Bentar lagi gue di-kick ya jadi podcaster. Berikutnya, ini seru ya. Siap-siap ya. Hal memalukan apa yang lu lakuin buat impress crush kalian? Dimulai dari Brenda. Hal yang paling memalukan yang pernah lu lakuin buat nge-impress crush kalian. Crush ya, nggak harus pacar, crush. Monggo Brenda. Cepetan. Ini harus cepet. Nggak bisa, apa ya? Mungkin aku kayak pura-pura nggak tahu yang kayak ini gimana sih? Padahal aku tuh ngerti kayak ini mah gini, terus habis itu diajarin salah. Tapi aku kayak ya udah diem aja. Oh ya. Padahal kayak nggak tahu gitu, kayak ini tuh salah, bukan kayak gitu. Cuman udah diem aja, pura-pura nggak tahu. Oh gitu, pura-pura bego. Oke. Yuk, Naren. Aku bikin hal-hal yang bukan aku banget, kayak bukan belum itu. Jadi aku ngelakuin hal yang bukan aku banget, kayak misalkan bikin ini apa, gift card tapi pakai fotoku yang cringe gitu kayak gitu. Boleh lihat yang cringe kayak gimana? Enggak, tolong enggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh guys. Oke, sorry gue nge-lag. Jancuk nih, kena kutukan lagi gue. Oke. Terus, nah ini gue cepetin lagi ya. Ini masih lumayan. Cepet ya jawabannya, supaya nggak boleh lama ya. Apa wallpaper HP kamu? Cepetan, buka dari Naren. Wallpaper HP lu apa? Cewek pasti pacarnya. Kalau yang home screen itu jadwal kuliah.
Kalau yang lock screen itu motivasi gini. Oh. Nggak kelihatan ya? Pokoknya motivasi Aduh, gitu gak lah. kelihatan. Motivasi. Oke, nggak apa-apa, gue percaya. Bagas, Gitu. apa? Gak usah ditunjukin dah. Gue percaya. Apa Bagas? On mic dulu, saudara. Nggak kelihatan. Aduh, Pasti wibu. Pasti Nah. wibu. Apa? benar. Nggak tahu, gue nemu website no copyright gitu, terus dia banyak ilustrasi bagus lucu gitu. Oh, gitu. Brenda. Gue gak kaget sih. Gak kelihatan, Brand. Pink. Namanya. Terus Quotes. habis itu yang keduanya kayak foto bagus aja, bunga kecemplung gitu. Oh, foto bunga. Bunga kecemplung. Oke. Jadi kalian tahu ya kalau Valentine kasih bunga tapi kecemplung bunganya ya. Kalau Valentine. Dikasih sama akuarium ya. Wah. Apa Ran? Gue gak lihat tuh. Itu putih doang. Oh, Nggak kelihatan ya? sumpah. Ya kelihatan. Lanjut. Oke, lanjut ya. YouTube channel favorit kalian. Cepet ya, ini cepet gampang. Bagas, pasti VTuber. Lanjut, Naren. Parah banget gue. Three, two, one, close the door kalau aku. Apa? Apa 3, 2, 1, Naren? close the door. Oh, 3, 2, 1, close the door. Si botak si botak. Iya, isi botak. Si ini, bibit asik. Paling sering gue lihat di iklan bibit. Bagas, apa Bagas? Seriusan? YouTuber favorit? Ini Kurt Gesak kali ya, yang menurut gue kayak keren banget anjir gitu. In a nutshell. Apa? Kurt Gesak. Apa? Kurt Gesak. Oh, Kus Gezak. I know. Kus Gezak bagus guys. Itu burung, biasa pakai burung. Brenda. Aku suka. Apa? Education. Lupa. Hah? Bagus. Apaan? TED Education. Oh, TED Education. Sorry guys. Gue pecah suaranya. Ini seru. Abis ini seru. Jawabannya harus cepet ya. Pesan apa yang kamu mau sampaikan ke diri lu di masa depan? Di masa depan. Oke? Dari Naren. Here is every moment you have in the moment. Asik. Momen sama pacar pasti saya yakin. Brenda. Jangan tidur jam 3 pagi lagi. Tidur 8 jam. Tidur jam 3 kan bisa tidur 8 jam. Yang sehat lah. Oh, yang sehat. Bagas. Apa tadi quotes? Aduh, apa ya? Bukan quotes. Pesan dirimu ke masa depan. Inilah ya, tobat-tobat. Jangan banyakkan Tobat. Cari Wibu. depan di luar gitu. Cari yang 3 dimensi, jangan 2 dimensi. Mungkin itu dari gua ke lu sih. Lanjut, matkul favorit. Jangan deh, ini skip aja. Gua nggak tahu soal matkul kalian kan, jadi jangan. Nah, ini. Kalau lu bisa balik ke masa lalu, lu mau balik ke tahun berapa? Tahun berapa? Bagas, tahun. Dan kenapa? Tahun berapa? SD sih, kelas 3 ya, pas 2009 ya, pas Bitcoin itu baru rilis ya, itu kan tidak ada harganya ya. Saya mau beli banyak gitu. Dulu kan orang nggak ada yang peduli gitu kan. Saya bisa beli $1 tuh bisa ribuan Bitcoin gitu kan. Sekarang saya jadi kaya raya, saya tidak perlu kuliah. Gitu. Oh gitu. 2009 ya. Sangat oportunis. Iya benar. Sangat oportunis ya. Sangat oportunis. Saya nge-lag lagi bro. Ini Brenda kenapa hilang gitu? Brenda kan aku terus kok hitam nih? Kok hitam gitu? Kalau gitu Naren dulu. Apa? Lu mau balik ke tahun berapa Ren? Kalau lu mau? Tahun 2010 Mar. Karena Kenapa? waktu itu ada the best World Cup ever yang pernah jalanin. Jadi Piala Dunia terbaik yang pernah ada dalam sejarah Piala Dunia. Terus kebetulan waktu itu barengan sama puasa. Jadi kita nonton sambil sahur tuh bisa. Itu asik banget. Dan waktu itu sekabung nobar gitu loh di halaman rumah. Jadi kayak seru aja gitu. I see. Oh, oke. Ini Brenda hilang. Terus nih. ini rilis ini seriesnya Naruto Shippuden. Nah itu 2010. 2010. Oh di Indonesia maksudnya.
Iya, Indonesia. Oh, di Indonesia. Oke. Sip. Nah, terakhir. Oh, Brenda belum. Brenda apa? Lo mau balik ke masa lalu, lo mau ke Apa tahun ya? berapa? Spesifik. Spesifik, aduh. Mungkin 2000 ke berapa? Aduh, aku nggak kepikirannya. Ya harus. Gimana kan rapid fire question, harus jawab. Aku nggak tahu. Harus tahu. Harus tahu. Nggak bisa enggak. 2000 berapa? 2000 itu deh, awal 2020 biar lebih menghargai momen saat-saat offline sebelum pakai masker. Oh gitu. Oke, make sense. Kalau gue nggak mau guys, kalau gue nggak mau karena gue nggak mau ngelewatin COVID lagi guys. Terus terakhir banget. Lu nggak peduli sama COVID. Oh iya sih, Bitcoin bener sih. Kalau itu sih boleh. Atau enggak balik ke pas awal COVID, gue langsung invest ke itu. Pas anjak gue beli, terus nanti gue jual. Kenapa jadi gitu dah? Terakhir banget. Question terakhir adalah tipe pasangan idaman. Kasih gua 2 tipe pasangan idaman kamu kayak gimana? Naren, Brenda. Mungkin 2 tipe. cowok yang nggak insecure sama yang lebih tinggi dan seagama nggak ngerokok. Jadinya beda ya. Itu 3 dong, tinggi dan seagama, nggak insecure 3. 2. 4 Mar sama nggak ngerokok lagi. Agama tuh tinggi nih. Waduh, agama tuh tinggi. Ya, mungkin yang menerima aku waktu kalau aku sibuk. Itu aja deh. Jadi gitu ya. Diganti, diralat. Naren. Ganti. Aku yang pertama itu ngertiin sih, Mar. Ngertiin aku kalau aku lagi down, aku lagi sibuk gitu, ngertiin. Jadi kayak paham gitulah, paham mau gimana gitu kan. Yang kedua, respect ke my effort sih. Jadi respect kehadiranku juga ada, terus respect my effort, terus apa ya, respect what I've done gitu sih, Mar. Gitu aja sih. Gile. Ini mah Naren mah nyebutin aja pacarnya kayak gimana nggak sih? Kagak usah ini zaman asik, gak usah mikir. Berat. Oke, cukup untuk rapid fire question dan dengan ini sesi terakhir juga buat cukupkan karena sudah cukup lama kita nge-podcast di sini. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sini nemenin gue. Ada Brenda, Bagas, dan Naren. Dan tentu aja podcast keempat ini gak akan berjalan tanpa ada sponsor dari ini nih, yang ini PP, Coca-Cola, HK, apalagi ini gas, gue nggak bisa baca, sumpah sorry. Quarto, sama satu lagi. PDAM Surabaya. Yoi. Sorry ya guys, gak kebaca soalnya. Kita sudah rilis ya merch TS ya. Jangan lupa beli merch. Jangan lupa beli merch guys. Ini amanah dari ketua gua. Beli. Oke. Dan jangan lupa dengerin podcastnya ITS semua ya. Oh ya tentu, ya kan. Nanti buat teman-teman. SRE aja. Nah iya, BTW kalau teman-teman suka sama gaya yang kayak gini, mendingan like lebih banyak like, berarti kita ladain lagi yang sesi kayak gini guys. Mungkin itu aja dari gua sebagai podcaster Speakcast hari ini, dan gua kena kutukan lagi tadi sebentar karena gua nge-like. Mungkin gua cukupkan untuk sekarang karena udah mulai nggak enak nih kutukannya. Gue cukup untuk hari ini. Buat teman-teman yang mau menjalani, karena ini mungkin keluarnya pas deket Lebaran, jadi buat teman-teman yang OTW Lebaran dan atau sedang menikmati Lebaran, selamat Lebaran dan selamat berlibur, selamat menikmati, bertemu dan berinteraksi dengan keluarga kalian masing-masing. Sampai ketemu di podcast 5 atau recast 5 selanjutnya. Bye-bye guys.